Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu sebelum kita bersama-sama muji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, tenangkan hati setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, juga puji-pujian yang kami sampaikan, sungguh-sungguh menjadi persembahan kami yang harum, yang terbaik bagi Tuhan. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pujian ini mau mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita. Karena itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dan penuh sukacita. Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu yang lebih sungguh lagi. Come on. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukar rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tenangkan hati kami, supaya firman ini sungguh-sungguh berbicara kepada kami, menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami bisa lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia tentunya setiap kita membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang mau kita renungkan pada sore hari ini berkaitan dengan bacaan yang firman Tuhan yang sudah kita baca adalah yang terbaik. Tentunya yang terbaik di sini adalah yang terbaik buat Tuhan yang kita sembah dan kita kasihi. Saudaraku, ada seorang pedagang mutiara. Dia punya seorang langganan yang juga sekaligus adalah kawan baik dia. Saudara, kawan baiknya ini seringkali berkunjung ke tokonya, ke galeri mutiara daripada pedagang mutiara ini. Dan dia sering membeli mutiara di situ untuk koleksi-koleksi dia. Hampir semua mutiara yang bagus-bagus di toko itu sudah dimiliki oleh pelanggan tersebut. Hari itu dia pergi ke toko penjual mutiara dengan harapan mendapat mutiara yang bagus, yang kualitasnya sangat bagus, yang langka tentunya. Dia akan beli berapapun harganya. Maka kemudian dia sudah berkeliling toko mutiara milik pedagang mutiara ini. Setelah selesai berkeliling, dia jumpai kawannya si pemilik toko dan berkata, "Mutiara kamu bagus-bagus ya. Tapi aku sudah memiliki semua koleksi di sini tuh, bahkan yang terbaik. Kamu punya enggak koleksi baru yang langka, yang bagus, kualitasnya yang terbaik?" Pedagang mutiara itu bilang, "Semua mutiara yang terbaik di sini sudah kamu borong, kawanku. Kami sudah tidak punya lagi koleksi di toko yang bisa dijual untuk kamu, yang sesuai dengan yang kamu harapkan." Dia bilang, "Tolonglah carikan saya satu lagi saja mutiara untuk koleksi saya di rumah. Mutiara yang berwarna hitam. Saya belum pernah punya mutiara itu." Pedagang mutiara ini agak terdiam sejenak. Lalu kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, saudara. Dia keluar dengan membawa kotak yang cukup besar. Lalu kemudian dia bilang, "Ini untuk kamu, sobatku." Sang kolektor mutiara itu lalu menerima kotak tersebut, membukanya, dan dia kaget sekali, saudara. Sebab di dalam kotak itu ada sebuah mutiara hitam yang besar sekali, yang kualitasnya sangat bagus, dan dia pikir gak ada seorang pun di dunia yang punya mutiara sebagus ini. Hati sang kolektor itu sangat ingin memiliki mutiara tersebut. Dia bilang, "Kamu katakan aja berapa harga yang kamu minta, pasti aku bayar mutiara ini untuk aku."
sang pedagang mutiara itu bilang, tidak, mutiara itu tidak kami jual. Lalu untuk apa kamu tunjukkan kepadaku? Mutiara itu aku berikan untuk kamu karena kamu adalah sahabatku. Wah, si kolektor mutiara itu kaget sekali, saudara. Ini mutiara yang besar, kualitasnya bagus, yang mutiara hitam yang langka, harganya pasti sangat mahal. Jangan begitulah sobat. Kamu bilang aja berapa harganya, aku pasti akan beli. Kita udah lama bersahabat. Lalu pedagang mutiara itu berkata, justru karena itu, karena kamu sahabatku, maka aku berikan mutiara ini kepadamu. Kalau kamu bukan sahabatku, takkan ku keluarkan mutiara ini untuk kamu. Tapi aku ingin kamu mendengar sejarah kisah daripada mutiara ini. Dia bilang seperti ini. Anakku dulu adalah seorang penyelam pencari mutiara. Dan dia adalah seorang pencari mutiara yang gigih. Setiap hari dia pulang, dia berusaha membawakan mutiara yang terbaik untukku. Hari itu, dia pergi untuk mencari mutiara yang paling bagus, mutiara yang berwarna hitam di lautan sana. Orang-orang sudah menegur dia, jangan pergi ke lautan yang terlalu dalam, berbahaya, ombaknya besar. Tapi karena anak ini tahu bahwa di lautan yang dalam itu ada sebuah mutiara hitam yang berharga, maka hari itu dia mati-matian menyelam. Lalu untuk mengambil mutiara itu, dia hampir kehabisan oksigennya, tapi dia tetap berjuang ke dasar laut untuk ambil mutiara itu. Setelah dia ambil, dia naik ke perahunya, mutiara itu berhasil dia bawa, tetapi anakku tidak tertolong karena napas di paru-parunya sudah habis, sehingga dia meninggal saat itu di perahu sambil memegang mutiara itu. Dan mutiara itu ada di tanganmu. Jadi kalau aku menjual mutiara ini, sepertinya aku merasa sangat bersalah terhadap anakku. Jadi mutiara ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasihku karena engkau sahabatku. Mutiara itu tidak bisa dihargai dengan uang berapapun karena taruhannya adalah nyawa anakku yang terkasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terbaik itu memang tidak melulu berbicara tentang nilai, angka, atau uang, saudara. Tetapi yang terbaik itu di dalamnya terbungkus oleh rasa kasih yang besar, respek yang besar, rasa yang menghormati yang besar, sehingga baru kita bisa memberikan yang terbaik. Memang yang termahal belum tentu yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tidak akan bisa dinilai oleh harga ataupun angka. Yang terbaik itu biasanya adalah yang termahal. Yang terbaik itu adalah sesuatu yang punya nilai yang tinggi, yang bahkan oleh angka pun kadang-kadang tidak bisa ditaksir, saudara. Hari ini kita belajar selain daripada pedagang mutiara itu memberikan mutiara hasil tangkapan anaknya yang berharga itu kepada sahabatnya, kita juga belajar dari firman Tuhan tentang seorang sahabat yang memberikan yang terbaik bagi sahabatnya. Di situ dia dikenal sebagai seorang perempuan yang bernama Maria dalam bacaan yang sudah kita baca. Saudara, kalau baca bagian sebelumnya, pasal sebelumnya, saudara, pasal 11, itu adalah kisah yang sangat spektakuler di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Saudara, jenazah 4 hari mau dibalsemin atau mau diawetkan sebagaimana rupa pun pasti akan mengeluarkan bau yang tidak enak, dan juga organ-organ di dalamnya itu pasti sudah tidak utuh lagi. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya
dengan memanggil Lazarus keluar dari kuburannya. Dan dia hidup, saudara. Hidup. Sebenarnya organ-organ yang rusak itu tidak menjadi masalah bagi Yesus yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, karena dia sanggup memulihkan semua yang tidak berfungsi lagi, semua yang rusak itu, dan Lazarus hidup di depan mata semua orang. Saudara menyaksikan peristiwa spektakuler itu, bermacam-macam reaksi masyarakat di sekitar. Ada yang terkagum-kagum dan mereka percaya sama Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak suka, bahkan membenci Tuhan dan bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, reaksi daripada keluarga Lazarus, yaitu Maria dan Marta, sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, mereka mengundang Tuhan untuk datang ke rumahnya, untuk menjamu Tuhan di sana dan makan bersama Tuhan. Karena kebiasaan orang Yahudi itu adalah menjamu tamu yang mereka anggap spesial, istimewa. Hari itu bahkan Marta yang sering mengeluh, sering khawatir terhadap apapun, hari itu Marta bekerja dengan penuh sukacita, saudara. Dikatakan ayat 2 di situ, diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani. Di lain hari yang sebelum-sebelumnya, ketika Tuhan dan para murid itu berkunjung ke rumah Lazarus, di situ dikatakan Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Marta sibuk di dapur dan khawatir terhadap banyak hal, sehingga membuat dia kelelahan, saudara. Kekhawatiran itu kadang memang membuat kita bahkan lebih cepat lelah secara fisik dan mental. Lalu dalam kelelahannya dia datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kamu gak peduli ini Tuhan, aku bekerja sendirian. Tolong kasih tahu saudaraku supaya bantuin aku tuh di dapur. Lalu Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan hal-hal yang mengkhawatirkan dirimu. Tapi hari ini, saudara, Marta melayani dengan penuh sukacita. Segala kekhawatirannya, segala pikiran yang membebaninya itu terlepas darinya. Yang ada di hadapannya itu adalah sosok yang dia kasihi, Tuhan Yesus. Dan dia juga ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa yang dia miliki. So, hari ini, saudara, fokus kita bukan hanya Maria yang mengurapi Tuhan dengan minyak yang sangat mahal, tetapi juga Marta yang melayani dengan penuh sukacita untuk Tuhan, tanpa mengeluh, tanpa kekhawatiran, tanpa bersungut-sungut. Dia memberikan apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Sekeluarga ini, Marta, Maria, Lazarus adalah sahabat-sahabat Tuhan. Setiap kali Tuhan pergi melewati Betania, Tuhan pasti singgah di rumah mereka. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kasihnya setiap hari bertumbuh lewat pengalamannya dengan Tuhan. Pengalaman Lazarus dibangkitkan itu menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka. Sehingga kasih mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan. Jadi untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, harus ada kasih. Kasih yang apa? Kasih yang tulus. Kasih yang selalu bertumbuh, saudara. Karena kasih kita tidak sempurna, maka kasih itu harus selalu bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam pengenalan kepada Kristus. Semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita paham siapa dia. Bahwa dia bukan hanya pembuat mujizat, dia bukan hanya pengajar kebenaran, tapi dia Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Tuhan sang penciptaku, bahkan Tuhan yang berkuasa atas hidup matiku. Maka dia yang layak kusembahkan, kupersembahkan hidupku kepadanya. Kasih itu yang membuat Marta bekerja dengan penuh sukacita sebagai pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Tadi saya bilang, saudara, yang mahal belum tentu yang terbaik, tapi yang terbaik itu pasti wujudnya bisa yang termahal ataupun usaha dia yang terbaik untuk Tuhan. The best untuk Tuhan. Yang terbuat Tuhan. Terbaik, termulia buat Tuhan. Dia upayakan. Marta bisa memasak, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Lalu sekarang Maria yang biasanya duduk di kaki Tuhan, dia masuk ke dalam kamarnya, dia ambil kendinya yang isinya adalah minyak narwastu murni, saudara, yang dikatakan oleh Yudas di situ harganya 300 dinar. Kalau upah sehari pekerja di sana adalah 1 dinar, berarti minyak itu nilainya 1 tahun gaji pekerja. Kalau dikurskan zaman sekarang, saudara, kali aja sesuai dengan UMR di daerah masing-masing, saudara,
dikalikan 12 bulan, itu harga minyak narwastu itu. Tentu minyak yang sangat mahal banget harganya, saudara. Sehingga ketika dibuka, saudara, baunya itu semerbak memenuhi ruangan rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, Maria menyimpan minyak itu. Biasanya wanita-wanita Israel menyimpan minyak mereka narwastu itu untuk hari pernikahan mereka, sebagai mas kawin yang mereka bawa kelak untuk mereka ketika mereka menikah. Hanya itu yang dia miliki, saudara. Dia sudah menabung entah berapa lama, sekarang dia mau berikan ini kepada orang yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus. Dia bawa ke ruang tamu itu, lalu dia buka botol buli-bulinya, dia mengurapi Tuhan atau menyiramkan minyak itu di kaki Tuhan. Memang ada beberapa versi bagian ini. Di Matius, Markus, dan Lukas mengatakan ada yang mengurapi dari kepala sampai ke kaki, saudara. Tapi Maria memilih kaki. Kenapa, saudara? Maria itu seringkali duduk di kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan. Kali ini yang diurapi pun kaki. Orang Israel, kaki itu bagian yang paling rendah, saudara. Karena kaki itu sering dipakai untuk berjalan-jalan sehingga sering kotor. Jadi di beberapa rumah orang-orang Israel disediakan buli-buli yang besar, lalu isinya air untuk membasuh kaki. Beberapa orang yang berada di depan rumah mereka itu selain ada buli-buli, ada hamba kecil, budak kecil, taruh di depan pintu, lalu ketika tuannya pulang dia yang membasuh kaki, bersih sebelum masuk ke rumah. Jadi itu tugas yang rendah dari seorang yang paling rendah di rumah, membasuh kaki. Maria sadar, dia bukan hanya memberikan terbaik buat Tuhan, tapi dia sadar siapa dirinya. Dia tahu posisinya di mana. Dia tidak layak untuk mengurapi kepala Tuhan, karena kepala itu daerah yang paling terhormat untuk orang Yahudi, saudara. Dia ambil bagian yang paling rendah kaki Tuhan. Lalu dia mengurapi kaki itu dengan minyak yang sangat harum itu. Dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, rambut wanita Israel itu tidak sembarang digerai, saudara. Mereka seringkali berkerudung untuk menutupi rambutnya. Karena rambut itu tidak boleh sembarang dipertontonkan untuk khalayak umum, saudara. Itu bagian terhormat bagi wanita-wanita Israel. Rambutnya yang panjang itu, saudara, dipakai untuk menyeka minyak itu. Itu berarti Maria menunjukkan bukan hanya kasihnya yang besar, tapi ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan begitu mengasihi dirinya, saudara-saudaranya, keluarganya, maka dia rindu untuk membalas kasih Tuhan itu, memberikan terbaik lewat minyak narwastu itu. Dan karena dia sadar dirinya itu begitu rendah di hadapan Tuhan, dia hanya mampu untuk menyeka kaki Tuhan dengan minyak tersebut dan mengelapnya dengan rambutnya. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia gak akan sembarang beri buat Tuhan. Dia persiapkan segala sesuatunya itu yang terbaik buat Tuhan. Seringkali kita datang ke gereja beribadah, kita bawa persembahan kita, itu sepertinya sudah seperti rutinitas, saudara. Tetapi maukah kita belajar punya hati seperti Maria? Setiap minggu itu bukan hanya rutinitas memberikan persembahan buat Tuhan, tetapi kita sudah pikirkan nih, yang mana yang terbaik buat Tuhan. Kalau itu adalah uang, maka berapa nilainya yang selayaknya saya berikan buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya, memberkati hidup saya, dalam keadaan tersulit pun bisa saya lewati walaupun tertatih-tatih. Ya. Walaupun saya tidak mengerti bagaimana caranya saya melewati, tapi akhirnya toh saya bisa lewatin, itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup saya. Karena itu apa yang bisa saya berikan buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan dari apa yang saya miliki. Karena semuanya ada dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan berikan sama saya memberikan, itu pun bukan dari saya sebenarnya. Saya mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Berapa yang saya layak berikan buat Tuhan.
sebelum saya masukkan persembahan saya ke peti persembahan, kantung persembahan, atau sekarang itu ditransfer, saudara. Berapa nilainya yang terbaik buat Tuhan? Suatu ketika, saudara, di sebuah kota besar, ada seorang yang pekerjaannya itu mencuci pakaian. Gaji dia saat itu berapa puluh tahun lalu 500.000, saudara. Kota besar. Anggap aja itu kotanya Surabaya, kan, saudara ya. 500.000 hidup di kota Surabaya tidak mudah. Ya, saudara, apalagi kota besar yang lainnya. Memang dia nggak punya sanak saudara, famili, anak ataupun suami, saudara, karena suaminya sudah meninggal, dia hidup sendirian. Sebatang kara pun 500.000 itu bukan hal yang mudah untuk hidup. Dia harus mengatur sedemikian rupa. Saudara tahu, biasanya kalau saya sering ditanya persepuluhan itu yang terbaik buat Tuhan berapa persen sih? 10% kah? Atau bisa kurang kah? Atau mungkin harus lebih kah? Saya lalu bilang, yang sesuai dengan hati nurani yang Tuhan berikan sama kamu. Seberapa besar kasih yang Tuhan berikan, seberapa besar yang kamu ingin balas sama Tuhan. Hati yang tulus itu yang Tuhan inginkan. Ibu ini yang gajinya 500.000 untuk cuci baju ini, saudara, dia sisihkan, bukan disisakan, saudara, dia sudah pisahkan. Begitu dia terima gajinya, pisahkan. Saudara tahu dia pisahkan berapa? Kalau 10% 500.000 itu harusnya 50.000 kan, saudara. Dia pisahkan 150.000 untuk dia bawa sebagai persembahan perpuluhan dia bagi Tuhan. Saudara kali sendiri dah itu berapa persen. Yang saya mau tekankan bukan persenannya, saudara. Tetapi dia berdoa dan dia berasa ini harusnya bagian Tuhan. Lalu dia berikan buat Tuhan, saudara. Seringkali uang persembahannya dia itu dia taruh atau dia sisihkan untuk anak-anak yang putus sekolah, sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah dibiayai dengan uang yang tidak seberapa itu. Mungkin yang punya penghasilan lebih banyak dari itu mengatakan 150.000 itu kecil. Tapi bagi dia itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. So, sekarang kembali ke kita, saudara. Berapa yang kita berikan buat Tuhan? Memang tidak melulu yang terbaik itu bicara tentang uang, tentang angka. Tetapi kalau angka pun, uang pun kita tidak bisa berikan buat Tuhan. Apalagi hati kita. Gak akan mampu pasti kita berikan buat Tuhan. Jadi pikirkan yang terbaik. Berapa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Berapa yang terbaik saya bisa berikan buat Tuhan? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Itu adalah pengorbanan Tuhan yang tak ternilai bagi kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara. Karena harusnya kita yang ada di situ Tuhan gantikan supaya kita beroleh hidup. Dan dia yang menerima hukuman maut itu, saudara. Kalau kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Belum lagi kadang-kadang kita buat salah. Tuhan ampuni kita. Kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan ampuni kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lalu seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Seperti Maria dan Marta memberikan terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami diingatkan oleh saudara-saudara kami yang ada di Alkitab. Marta dan Maria bagaimana mereka bisa memberikan terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk bisa memiliki kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Sehingga ketika kami memberikan buat Tuhan, entah itu pelayanan kami atau persembahan kami buat Tuhan berupa materi, berupa apapun itu Tuhan, kami selalu berpikir apakah ini pantas kami berikan, apakah ini sudah yang terbaik kami berikan buat Tuhan ataukah belum. Tolong kami Tuhan. Belajar dari hal kecil memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar untuk mempersembahkan diri kami buat Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau terus berbelas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Pemimpin yang terpilih kelak adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Memimpin bangsa ini lebih hari lebih baik lagi. Dan juga menuju kesejahteraan yang lebih baik. Kami juga mengingat mereka yang sedang sakit. Terbaring di rumah ataupun rumah sakit. Tuhan yang jamah mereka. Tuhan yang berikan pengharapan sukacita bagi mereka. Kesembuhan bagi saudara kami yang sakit ini Tuhan. Dan kami terus menyerahkan setiap saudara kami yang ada dalam persoalan kehidupan mereka, baik
dalam keluarga, baik di dalam ekonomi keluarga maupun di dalam usaha pekerjaan. Tuhan hadir di sana. Tuhan memberikan hikmat bagi saudara kami ini. Melangkah keluar dari setiap pergumulan dan persoalan hidup yang ada. Menang atas semua itu bersama dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.